Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi terkait sejarah sebagai ilmu, sebagai kisah, peristiwa, dan juga sebagai seni. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri-ciri anak-anak. Yang pertama adalah sejarah bersifat empiris. Empiris ini berarti sejarah merupakan hasil pengalaman-pengalaman dari masa lalu. Nah, pengalaman-pengalaman ini dapat berupa artefak ataupun dapat berupa dokumen-dokumen yang kemudian menjadi data bagi para sejarawan dalam mengungkapkan dari fakta-fakta sejarah ini sendiri. Contohnya adalah ketika proklamasi yang digaungkan oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta itu merupakan bentuk data. Nah, kemudian direkonstruksikan ulang dalam bentuk tulisan melalui fakta oleh para sejarawan. Yang kedua adalah sejarah sebagai ilmu ini bersifat yang namanya general. Artinya, sejarah-sejarah ini memuat kesimpulan-kesimpulan secara umum. Contohnya adalah ketika revolusi industri merupakan salah satu fenomena sebagai kebutuhan bahan-bahan mentah ataupun bentuk kompetisi yang dilakukan oleh para negara-negara untuk melakukan koloni-koloni. Kemudian yang ketiga adalah sejarah sebagai bentuk objek. Nah, objek di sini adalah manusia. Kita mengetahui bahwa manusia merupakan suatu objek yang penting dalam suatu sejarah. Karena dalam setiap peristiwa sejarah itu melibatkan manusia. Misalnya bagaimana perkembangan dari suatu fakta ke fakta lainnya. Kemudian yang keempat adalah sejarah sebagai metode. Nah, metode di sini berarti bagaimana caranya penulis dalam mengungkapkan ataupun dalam menemukan suatu ilmu pengetahuan. Penulis seharusnya harus melewati penelitian yang sistematis. Contohnya, ketika ingin meneliti suatu sejarah, harus dilalui dari pencarian data-data ataupun sumber-sumber yang jelas dan valid. Misalnya mencari dari bentuk tertulis ataupun dari bentuk wawancara maupun lain sebagai macamnya. Yang terakhir adalah sejarah sebagai teori. Nah, sejarah sebagai teori ini adalah sejarah yang direkonstruksikan ataupun didefinisikan melalui ilmu pengetahuan, baik dalam pengumpulan secara kolektif dari kehidupan suatu sejarah. Nah, yang kedua adalah sejarah sebagai kisah ataupun cerita. Sejarah sebagai kisah ataupun cerita adalah sejarah yang dijelaskan ataupun direkonstruksikan ulang dari penulis ataupun sejarawan yang sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai kisah ataupun cerita ini sangat bersinggungan ataupun berkemungkinan besar dalam bersifat subjektif. Artinya, hal ini ditentukan oleh sejarawan ataupun penulis yang berkaitan, tergantung bagaimana kepentingan ataupun tergantung dengan bagaimana mereka memahami perspektif dari sejarah itu sendiri. Misalnya, ketika kita membahas suatu peristiwa perang 5 hari 5 malam dari satu penulis ataupun satu sejarah dengan sejarawan lainnya, maka ini akan berbeda bagaimana caranya mereka menceritakan pengalaman-pengalaman yang mereka lalui pada masa itu. Kemudian yang ketiga adalah sejarah sebagai peristiwa ataupun fakta. Nah, sejarah sebagai peristiwa ataupun fakta adalah unsur-unsur sejarah yang secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui kritik ataupun verifikasi yang telah dilakukan. Artinya, sejarah sebagai peristiwa ini yang telah terjadi di masa lalu tidak dapat terulang kembali. Contohnya adalah banyak sekali kejadian-kejadian pada proklamasi, seperti pemproklamiran proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno. Kemudian, dalam sejarah sebagai peristiwa ataupun fakta, itu terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama adalah sejarah fakta lunak. Nah, fakta lunak ini merupakan fakta yang telah berlangsung sangat lama dan tapi belum mantap. Contohnya adalah ketika Presiden John F. Kennedy meninggal. Kemudian sejarah secara keras yaitu memang fakta yang sudah diakui kebenarannya. Misalnya ketika kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Nah, kita mengetahui bahwa menulis sejarah itu memerlukan seni. Nah, seni ini memiliki beberapa sifat-sifat seperti intuisi, kemudian imajinasi, gaya bahasa, dan lain sebagainya macamnya.
Nah, misalnya dalam bentuk intuisi. Nah, dalam bentuk intuisi ini adalah sejarah seharusnya harus berdasarkan intuisi ketika kita melakukan suatu penelitian. Sejarawan ketika mereka pada suatu posisi yang stuck dalam untuk mengembangkan penulisan mereka, mereka seharusnya menggunakan intuisi untuk pengembangan itu agar sejarah ini dapat terus berlangsung dalam proses penelitian. Kemudian adalah emosi. Nah, bagaimana caranya sejarawan ini harus memiliki emosi ataupun kedekatan dengan objek yang sedang ditelitinya, agar nantinya mereka benar-benar seolah-olah merasakan apa yang sedang mereka teliti. Yang ketiga adalah imajinasi. Nah, imajinasi ini penting sekali anak-anak ketika kita ingin menggambarkan suatu peristiwa sejarah. Bagaimana misalnya kondisi fisikal, bagaimana kondisi suasana pada masa itu, agar nantinya kita benar-benar mengetahui, oh ini yang terjadi pada masa itu. Oh, di dekat sungai ini yang tempat pada manusia purba ternyata seperti ini kejadiannya, agar nantinya kita memahami peristiwa sejarah itu tidak hanya berbentuk abstrak tapi benar-benar nyata. Kemudian sejarah juga harus sejarah sebagai seni juga harus memperhatikan yang namanya gaya bahasa. Mengapa anak-anak kita harus mementingkan hal ini? Karena sejarah sebagai seni gaya bahasa ini sangat penting sekali dalam kita agar orang-orang ataupun audiens memahami tulisan kita, seperti misalnya komunikatif, mudah dimengerti, dan ketika gaya bahasa ini kita harus memperhatikan bahwa ini tidak harus berbelit-belit dan juga jangan terlalu diromantika. Nah, kemudian sejarah sebagai seni ini mengandung beberapa kekurangan, seperti misalnya sejarah sebagai seni ini cenderung bersifat tidak objektif, sehingga keaslian ataupun fakta dari sejarah itu agak sedikit tersingkirkan. Kemudian yang terakhir adalah Bapak akan mengajak kalian membahas mengenai pentingnya pembelajaran sejarah ataupun masa lalu. Kita seringkali mendengar tentang kisah ataupun ungkapan, jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah yang diungkapkan oleh Bung Karno. Benar seperti itu? Ya, benar sekali. Nah, sejarah sebagai suatu pembelajaran di masa lalu sangat sekali banyak sekali pemaknaan yang bisa kita ambil. Pertama adalah misalnya sejarah itu membuat kita bisa berkreasi ataupun menyelami masa lalu. Seperti ketika kita membaca buku, ketika kita mengunjungi museum, ataupun menonton video-video dokumenter, maka kita akan kembali pada masa-masa itu. Kita akan merasakan bagaimana emosi kita akan berguncang, bagaimana emosi kita akan tergugah dengan pentingnya ataupun kerennya suatu peristiwa sejarah di masa lalu. Kemudian sejarah ini juga bukan hanya bersifat teoritis, tapi juga bersifat praktis. Nah, bersifat praktis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah bersifat intrinsik, yang kedua adalah bersifat ekstrinsik. Nah, bersifat intrinsik itu memiliki 4 kegunaan. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai pengemukakan masa lalu. Yang ketiga adalah sejarah pengungkapan pendapat. Yang terakhir adalah sejarah sebagai profesi. Kemudian, sejarah sebagai intrinsik adalah sejarah yang bersifat liberal education. Apa sih liberal education itu? Nah, liberal education itu adalah bagaimana sejarah mempengaruhi filosofis dari para siswa ataupun peserta didik itu sendiri, termasuk kalian. Contohnya seperti pendidikan karakter, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter, pendidikan politis, pendidikan kebijakan, dan pendidikan yang bersifat untuk peningkatan diri kita sendiri dalam melihat fenomena yang ada. Contohnya, bagaimana sih secara sejarah mendapatkan pendidikan secara filosofis ini? Ketika misalnya guru menjelaskan tentang kehebatan ataupun pengaruh dari suatu tokoh. Kemudian yang kedua adalah ketika misalnya guru menjelaskan pemaknaan dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya. Betapa pentingnya suatu peristiwa ini kepada peristiwa lainnya sehingga saling berkaitan satu sama lain. Nah, itulah mengapa seharusnya kita belajar sejarah itu sangat penting sekali, teman-teman. Nah, anak-anak sekalian, mungkin itu saja ya yang bisa Bapak jelaskan tentang materi kali ini, yaitu sejarah sebagai ilmu, sebagai kisah, peristiwa, dan seni. Cukup ya untuk materi kali ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.